jajaran anggota DPD Desa Kelompoco yang sempat hadir. Yang saya hormati Bapak Kepala Desa Kelompoco yang dalam hal ini diwakili oleh Pak Sekdes. Yang saya hormati rekan saya pendamping desa Kecamatan Marusu. Yang saya hormati Bapak Babinsa Desa Kelompoco. Yang saya hormati para kepala dusun dan seluruh ketua RT Desa Kelompoco yang sempat hadir. Yang saya hormati Bapak Ibu, seluruh peserta undangan yang sempat hadir di kesempatan ini. Alhamdulillahirabbil alamin, shalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Pertama-tama izinkan saya menyampaikan permohonan maaf Bapak Camat Marusu karena pada kesempatan ini kemarin tidak sempat untuk hadir di tengah-tengah kita. Jadi seperti biasanya beliau selalu mengarahkan kepada saya selaku Kasih Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Marusu untuk mewakili beliau, karena memang pada dasarnya kegiatan-kegiatan perencanaan dan musdes seperti ini adalah bagian dan tupoksi kami selaku Kasih Pemberdayaan. Berikutnya kita juga sama-sama mendoakan Bapak Kepala Desa kita, Pak Desa Kelompoco, mudah-mudahan beliau segera diangkat penyakitnya dan bisa berkumpul kembali di tengah-tengah kita guna bersama-sama membangun Desa Kelompoco. Karena mengingat ini adalah kedua kalinya saya menghadiri kegiatan musdes seperti ini. Yang kemarin di hari Jumat, ternyata menurut informasi beliau masih di rumah sakit. Ya. Jadi semoga beliau segera sembuh dan bisa berkumpul kembali di tengah-tengah kita. Lanjut kembali Bapak Ibu sekalian, bahwa pada hari ini, siang hari ini, ada dua agenda yang akan kita bahas, yakni yang pertama adalah musdes terkait APBDes perubahan tahun anggaran 2025 dan musdes pembahasan RKPDes untuk tahun anggaran 2024. Ya. Jadi mungkin sedikit saja dari saya Bapak Ibu sekalian, karena nanti rekan pendamping yang akan membahas lebih detailnya terkait kegiatan ini. Artinya di sini Bapak Ibu sekalian, musdes perubahan untuk anggaran tahun ini yang akan kita bahas, bahwa seandainya misalnya ada kegiatan di tahun 2025 ini yang harus dirubah, ya, misalnya apakah misalnya ada pembangunan, terus karenanya pemilik lahan tidak atau berkeberatan untuk dilaksanakan, maka bisa dibahas di sini apakah dipindahkan ke mana lokasinya atau digantikan dengan kegiatan lain. Ya, ini yang dimaksud APBDes perubahan. Kemudian apakah misalnya anggaran-anggaran tertentu perlu ditarik atau ditambahkan. Jadi di sini Bapak Ibu sekalian, nanti makanya Bapak Ibu sekalian diundang untuk hadir supaya sama-sama tahu dan mendengarkan nanti, ya, apa-apa kegiatan yang sudah disusun selama ini dalam RKPDS terus dilaksanakan perubahan, ya, supaya ditahu bahwa ternyata selama dulu pernah dijanji misalnya
pembangunan perintisan jalan dari lorong A ke lorong B, tetapi ternyata tidak dilaksanakan karena sesuatu dan lain hal. Ya. Jadi disinilah nanti Bapak Ibu sekalian bisa membantu panitia apa-apa yang layak untuk dilaksanakan di desa dalam proyek tentunya. Kemudian untuk pembahasan RKPS untuk anggaran tahun 2026 ini adalah kelanjutan daripada musdes sebelumnya yang sudah kita laksanakan Bapak Ibu sekalian, termasuk kalau tidak salah pertama itu musdes perencanaan, kemudian rembus kanting, terus yang kemarin musdes inklusi yang membahas masalah kepentingan perempuan, anak dan disabilitas. Ya. Inilah nanti akan dirangkum kembali dalam pembahasan RKPDes. Ya. Jadi setelah ini masih ada musdes berikutnya, bukan musdes ya, tapi musrembang desa, Pak Pendadidik, ya. Musrembang desa untuk membahas perencanaan anggaran tahun 2026. Yeah. Kemarin kan waktu kita musdes kemarin sudah dibahas apa-apa yang akan dilaksanakan prioritas di tahun 2026 dan 2027. Yeah. Jadi nanti ini kita terfokus untuk membahas yang prioritas di tahun anggaran 2026. Yeah. Kemudian nanti dilanjutkan pada tingkat musrembang, setelah itu baru penetapan RKPDes. Yeah. Jadi pada saat penetapan nanti di situ nih di ranking kembali untuk prioritas pertama, 2 dan 3 misalnya. Jadi begitu dia masuk di prioritas 1 untuk tahun anggaran 2026, insya Allah maka boleh dikata sudah harus dilaksanakan oleh APBDes. Yeah. Tetapi kembali bahwa merujuk ke kemampuan APBDes masing-masing. Desa Teluk Betuwe atau yang mewakili, yang saya hormati Bapak Kepala Desa Teluk Betuwe yang diwakili oleh Pak Sekdes, yang saya hormati Ibu Ketua Kopdes Merah Putih Desa Teluk Betuwe, yang saya hormati ada hadir KPM kader posyandu ada hadir. Ada kader beberapa orang. Yang saya hormati Bapak Ibu sekalian, para peserta musyawarah desa, yang saya hormati Bapak Babinsa. Sebetulnya kemarin kita rencanakan memang musyawarah desa ini hari Senin, tapi waktu kita diskusikan waktu itu siang hari. Ya, kita pukul 13.00, tetapi kemudian mungkin karena ada pembahasan terkait dengan perubahan APBD seperti halnya tadi dijelaskan oleh Pak Sekdes, maka kemudian digeser menjadi pagi. Tadi saya baru terima undangannya juga jam 9.30 dari Pak Sekretaris, dan saya ada kaget, makanya sambil jalan kemudian saya juga belum dikirimkan kemarin bahan-bahan oleh Pak Sekdes. Baru tadi sampai di sini ya sambil mengatik laptop untuk mempersiapkan bahannya sebentar untuk musyawarah desa RKPDes. Tadi ada banyak hal juga dijelaskan oleh Pak Dahri terkait dengan perubahan APBD. Pada dasarnya kenapa terjadi perubahan? Ada beberapa hal kenapa misalnya terjadi perubahan. Pertama karena ada perubahan kebijakan. Tadi Pak Sekdes sudah menjelaskan banyak hal kenapa terjadi ada perubahan kebijakan. Pertama terkait dengan keberadaan koperasi desa, yang kemudian kemarin menyita banyak energi dan waktu juga. Kemudian perubahan terkait dengan kebijakan
ketahanan pangan. Sebelumnya kan ketahanan pangan itu sebesar 20% dari pagu dana desa itu diarahkan pada kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan langsung oleh masyarakat. Jadi bentuknya bantuan kepada kelompok-kelompok ekonomi maupun kelompok-kelompok masyarakat itu ketahanan pangan. Namun kemudian di tahun 2025 pada bulan Februari tahun 2025 keluar Permen Desa nomor 3 tahun 2025 mengatakan bahwa ketahanan pangan harus dilaksanakan oleh unit usaha ketahanan pangan badan usaha milik desa. Seperti itu. Sehingga kemudian kegiatan itu yang awalnya dulu kita rencanakan di APBD sebelumnya itu akan diarahkan kepada kelompok-kelompok masyarakat itu batal. Jadi dulu kan ada banyak bentuk kegiatan, ada pembangunan irigasi di mana, ada jalan tani di mana, seperti itu. Itu akhirnya batal, ditarik ke rekening kas desa, kemudian penempatannya ditaruh pada pos pembiayaan dalam bentuk penyertaan modal desa untuk ketahanan pangan kepada badan usaha milik desa. Nah, setelah itu kan kita kemudian melakukan beberapa rangkaian musyawarah untuk menyepakati terkait dengan tematik apa yang akan menjadi ketahanan pangan kita. Lantas kemudian setelah kita bermusyawarah dan kita sepakat dua waktu itu, ayam dengan kalau tidak salah ikan nila, ada dua waktu itu, ayam petelur dengan ikan nila. Dan akhirnya setelah beberapa kali pertemuan, analisa dan RAB untuk ayam petelur sudah kita rampungkan. Tinggal kemudian hari ini seperti dijelaskan oleh Pak Setkes tadi, ada banyak kendala yang ketika akan dilaksanakan kegiatan itu, ada banyak kendala yang teman-teman hadapi, terutama teman-teman pengurus BUMDes. Teman-teman pengurus BUMDes ketika analisa dan RAB itu selesai, lantas ketika akan dilaksanakan, ternyata direkturnya mundur. Nah, akhirnya kita musyawarah lagi, pilih direktur baru terbentuk juga tidak bisa menggunakan begitu saja saldo anggaran yang ada di ada di rekening, karena harus dilakukan perubahan spesimen dan lain-lain. Kedua, belum diserah terimakan pada pengurus yang baru anggaran sisa saldo yang ada di rekening itu belum diserah terimakan kepada pengurus yang baru dari pengurus yang lama, karena pengurus yang lama belum melakukan laporan pertanggungjawabannya, seperti itu. Sehingga ya pengurus baru tidak bisa mewarisi apapun, seperti itu. Tidak bisa juga melaksanakan apapun dari sisa saldo yang ada, seperti itu. Nah, kedua, kita mau menggunakan rekening itu untuk perpindahan alokasi anggaran untuk ketahanan pangan ke rekening kas BUMDes yang lama, itu juga terkendala di situ karena belum bisa diserah terimakan. Itu persoalannya. Inilah pentingnya kita menjaga prosedur, menjaga tahapan. Nah, kenapa kemudian kita musyawarah, tak sebentar kita musyawarah, itu persoalan tahapan. Nah, kapan kita tidak laksanakan dengan cara seperti itu jangan sampai ada tahapan yang lewat dan kemudian menjadi potensi kasus hukum seperti itu. Nah, makanya kita berusaha untuk kemudian bagaimanapun keadaannya, ya tahapan itu tetap harus jalan seperti itu. Nah, seperti itu tadi kendala yang ada. Nah, oleh karenanya kemudian yang mau tidak mau teman-teman pengurus BUMDes harus membentuk rekening baru. Persoalannya bukan hanya persoalan perpindahan spesimen dan karena belum diserah terimakan. Ini yang tertunda terus ya. Yang kami hormati Bapak Camat Marusu, yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Kasih PMD. Pada hari selamat datang Pak. Yang kami hormati Bapak Ketua BPD Desa Merauke, yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Wakil Ketua BPD, karena pada hari ini Ketua BPD masih dinas sehingga diwakilkan, dan beserta jajaran BPD.
Yang kami hormati Ibu Ketua Koperasi Merah Putih, yang kami hormati Bapak-Bapak Kepala Dusun se-Desa Teluk Pojoe, yang kami hormati Bapak Ketua RT se-Desa Teluk Pojoe, yang kami hormati Bapak Babinsa Desa Teluk Pojoe, yang terhormat yang kami banggakan Bapak Pendamping Desa Bu Kecamatan Marusu, Pak Iksan, serta bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat yang sempat hadir pada hari ini. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kita masih diberikan kesehatan, kesempatan sehingga masih dapat melaksanakan kegiatan pada hari ini, yaitu Musdes Perubahan BPDes beserta musyawarah untuk perencanaan RKPDes 2026. Salam serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Bapak Ibu sekalian, sebelumnya saya ingin menyampaikan permohonan maaf dari Bapak Kepala Desa karena masih sampai pada hari ini beliau masih dirawat di rumah sakit dan kondisi masih agak lemas. Kita semua berdoa mudah-mudahan beliau diberikan kesehatan sehingga bisa kembali berkumpul dengan kita untuk kegiatan-kegiatan selanjutnya. Baiklah Bapak Ibu sekalian, untuk Musdes Perubahan APBDes atau APBDes Perubahan itu seperti yang tadi sempat disampaikan Pak dari kecamatan, bahwasanya jika ada perubahan-perubahan di dalam pelaksanaan APBDes di tahun yang berjalan, maka wajib melaksanakan yang namanya perubahan APBDes. Jadi ada beberapa poin, ada beberapa kegiatan yang seyogyanya kita tidak merencanakan atau kita rencanakan di tahun yang lalu, di tahun 2024, dan itu berubah di tahun 2025. Yang pertama, di tahun 2024 pada saat kita perencanaan RKPDes itu belum terdengar berita tentang Koperasi Merah Putih. Kami sebagai pelaksana kegiatan BPD Teluk Pojoe mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya atas keterlambatan acara karena hal-hal yang tidak sempat kami antisipasi. Baik Bapak Ibu, untuk mempersingkat waktu, lupa kita kirimkan salam dan taslim kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW sebagai suri tauladan bagi kita semua, sebagai petunjuk pedoman dalam kehidupan kita hingga akhir zaman. Dan pertama itu sambutan dari Bapak Ketua DPD, dalam hal ini diwakili oleh Bapak Wakil Ketua DPD Teluk Pojoe. Untuk itu dengan hormat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita sama-sama memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala rahmat dan inayahnya kepada kita semua, sehingga kita diberi kesempatan dan kesehatan untuk hidup dalam menghadapinya. Begitu pula kita kirimkan salam dan taslim atas junjungan Nabi besar Muhammad SAW. Sebelumnya itu kami menyampaikan permohonan maaf Pak Ketua BPD. Kebetulan beliau tidak sempat hadir karena saat ini juga ada rapat di kantor yang tidak bisa mereka tinggalkan. Jadi yang kami hormati
Pak Camat Marusuk atau yang mewakili, yang kami hormati Bapak Kepala Desa atau yang mewakili, yang kami hormati Bapak pendamping yang selalu setia mendampingi kita dalam setiap pertemuan. Itu saya ucapkan terima kasih. Dan Bapak Kepala Dusun, Kepala RT, serta rekan-rekan DPD yang kami hormati. Jadi kesempatan ini alhamdulillah perlu kami sampaikan bahwa pertemuan kita hari ini adalah menyangkut perubahan APBDS untuk tahun 2025.